Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas bab 2, yaitu meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Di sini nanti kita akan membahas surah Al-Mutaffifin dan Al-An'am. Langsung saja. Nah, di sini ada peta kompetensi sikap jujur, sikap spiritual ya. Yaitu meyakini kebenaran isi Al-Quran, sikap sosial, menampilkan sikap jujur, membiasakannya, serta menunjukkan sikap jujur. Kemudian nanti ada juga sini ya, ada literasi, pengetahuan dan keterampilan. Nanti akan kita baca surah Al-Mutaffifin dan Al-An'am beserta terjemahnya. Kemudian nanti ada menghubungkan yang korelasi. Kemudian nanti kalian akan menunjukkan hafalan ya, hafalan surah Al-Mutaffifin insyaallah sudah pada hafal ya. Kemudian menyimak hafalan, ada merumuskan sikap jujur dan menerapkan sikap jujur serta membangun sikap jujur dalam muamalah. Nah, langsung saja. Pentingkah sikap jujur? Ya, jujur adalah salah satu sifat yang melekat pada diri Nabi dan Rasul, yaitu siddiq, ya, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nah, jujur berarti mengakui, ya, berkata dan memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran, tanpa dikurangi ataupun ditambahi. Tidak hoax, ya, tidak hoax. Sekarang banyak sekali hoax. Nah, sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad itu memang sudah terkenal dengan kejujurannya. Ya, mendapatkan kepercayaan dari orang lain, bahkan pemuka Quraisy ya yang berbeda keyakinan dan status sosialnya sangat percaya kepada Nabi Muhammad karena memang Nabi Muhammad ini langsung kejujurannya itu dipraktekkan. Walaupun pada saat itu ya, kebiasaan mereka tidak berlaku jujur karena dalam perdagangan itu mengurangi timbangan dan lain-lain. Tapi Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap jujur yang luar biasa. Ya, sehingga beliau bersabda, "Alaikum bisidqi." Ya, hendaklah kalian selalu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran membawa kepada kebaikan. Wal birri jahdi ilal jannah, dan kebaikan membawa kita ke surga. Nah, di usia yang masih muda Nabi Muhammad telah memiliki pengalaman dalam berdagang. Ya, nah disinilah terkenal Nabi Muhammad itu sangat jujur, tidak pernah mengurangi timbangan. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas kandungan makna surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan nanti Al-An'am ayat 152 tentang akhlak atau etika bermuamalah. Salah satunya kejujuran. Baik Anda semuanya, kita lihat di sini ya. Jujur itu hebat. Kita ketika mengerjakan soal jangan menyontek, harus percaya diri dan jujur terhadap hasil dan kemampuan kita. Nah, di sini ada surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 ya. Ayat Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Kita baca ya. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين
الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Artinya anak-anak semuanya ketika membaca ini ya, kalla bal. Nah, ini di sini ada saktah. Bal berhenti tanpa kalian mengganti nafas. Kalla bal rana ala gitu ya. Nah, apa sih arti surah ya, Al-Mutaffifin? Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Nah, di sini ancaman ya, ancaman bagi mereka yang suka curang dalam menimbang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Ketika orang lain menakar untuk timbangannya, ya, dia minta dicukupkan, benar-benar cukup gitu ya. Tapi apabila dia menakar untuk orang lain, menimbang untuk orang lain, dikurang-kuranginya. Itu tidak boleh. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Ada nanti namanya Yaumul Ba'ats, hari berbangkit. Nah, pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali jangan begitu, sesungguhnya catatan orang yang durhaka itu benar-benar tersimpan dalam sijjin. Apa itu sijjin? Ya, sijjin itu kitab yang berisi catatan amal. Celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Ada orang yang gak percaya bahwa seluruh perbuatan kita itu dicatat. Yang kita tidak lihat itu pun dapat dicatat oleh malaikat Allah. Nah, banyak yang tidak percaya sehingga mereka mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan ya. Dan tidak ada yang mendustakannya kecuali setiap yang melampaui batas dan berdosa. Jadi orang yang mendustakan terhadap adanya catatan amal itu adalah orang-orang yang melampaui batas, suka melanggar syariat Allah, dan orang-orang yang berdosa. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata itu adalah dongeng. Mereka menganggap ayat Al-Quran itu hanya dongeng belaka. Na'udzubillah. Padahal Al-Quran itu pasti kebenarannya ya. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, hada ya, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Ya, kalau sudah nanti di akhirat menyesal tidak ada gunanya karena tidak bisa memperbaiki amal. Maka dari sekarang kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita agar menjadi amal-amal yang baik. Nah, ananda semuanya di sini ada mufrodat ya. Nah, mufrodat ya, nanti bisa kalian lihat di sini beberapa arti potongan kata dari surah Al-Mutaffifin. Nah, sekarang apa sih asbabun nuzul surah Al-Mutaffifin? Apa itu asbabun nuzul? Sebab turunnya ayat, sebab turunnya surah Al-Mutaffifin. Allah menurunkan ayat-ayat ini berkaitan sebagai ancaman, sebagai ancaman kepada orang-orang yang curang dalam menimbang dan menakar. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah ya, ketika Rasulullah sampai ke Madinah,
Diketahui bahwa penduduk Madinah termasuk orang-orang yang paling curang dalam menakar dan menimbang. Jadi pada saat itu kecurangan dalam menakar dan menimbang ini itu sangat banyak sekali terjadi di Madinah. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya surah Al-Mutaffifin kepada Nabi Muhammad. Setelah turun surah Al-Mutaffifin ini, kemudian Rasulullah mendakwahkan, memberikan bimbingan, pengajaran kepada masyarakat di sana, sehingga masyarakat Madinah kemudian menjadi orang-orang yang jujur dalam menimbang dan menakar. Luar biasa ya. Islam datang menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, tema pokok surah ini adalah ancaman bagi mereka yang suka menipu dan mengambil hak orang lain. Kita tidak boleh ya mengambil hak orang lain. Harus izin terlebih dahulu. Serta ancaman bagi orang-orang kafir yang suka mengejek dan menghina orang yang beriman. Ya, kita harus percaya setiap yang Allah turunkan melalui Al-Quran dan hadis itu adalah benar adanya. Ya, Allah menurunkan firman-Nya, ya, itu semua agar kita bisa memahami dan menaati. Tugas kita sebagai seorang hamba adalah sami'na wa ata'na. Kita dengar perintah Allah, kemudian kita taati. Nah, Anda semua kita rinci di sini ya. Nah, ayat 1 sampai 6 Allah mulai surah dengan ancaman bagi orang yang curang dalam timbangan dengan kalimat wail, artinya celaka, ya. Isyarat bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa mereka? Orang yang suka mengurangi timbangan, orang yang suka mengurangi takaran. Padahal dia inginnya dikasih lebih, tapi untuk orang lain dikurang-kurangi. Nah, kita bisa lihat juga contoh dalam kehidupan, misalnya di sekolah. Ya, ketika di kantin makan gorengan 6, ngakunya 5. Ya. Berapa gorengan yang dimakan? 5, Bu. Bayarnya 5, padahal yang dimakan 6. Nah, ya. Kita harus sesuai ya, tidak menutupi kebenaran. Kemudian apa sih Pak kandungan selanjutnya? Ya, ayat 7 sampai 17 menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang-orang yang durhaka itu semuanya tersimpan dengan rapi, terbukukan ya. Di mana? Namanya kitab khusus Sijjin. Kumpulan buku-buku para setan dan orang-orang kafir. Mereka itulah yang mendustakan para rasul dan risalahnya. Kemudian pada saat itu mereka tidak yakin, itu hanya Al-Quran itu dongeng belaka, tidak benar. Kemudian Allah memberitahukan kepada mereka ya, bahwa yang mereka anggap itu hanya sebagai dongeng itu adalah benar-benar ada dan terjadi. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat sifat-sifat mereka ya. Yang pertama mu'tad, melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah, mu'tadin. Kemudian ada yang asim. Kalau tadi mu'tadin orang-orang yang melanggar, kemudian asim ini orang yang gemar mengkonsumsi barang haram. Apakah haram karena zatnya? Haram karena zatnya apa Pak? Dari sananya sudah Allah larang. Jangan meminum khamar yang memabukkan. Jangan makan daging babi. Jangan makan daging yang menjijikkan. Nah ya, sudah dilarang. Kemudian ada makanan itu halal, tapi cara mendapatkannya, cara mencarinya haram. Seperti misalnya hasil judi, ya, atau hasil mencuri. Ada buah-buahan dicuri. Kemudian tadi ada makanan di kantin diambil, bayar sedikit, ambilnya banyak. Itu tidak boleh ya. Kemudian sifat mereka selain mu'tadin athim, ada juga sifat mereka itu ketika orang membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, mereka hanya mengolok-oloknya ya, mengatakan ini hanya dongeng, ini dongeng gitu ya, bukan wahyu, ini mah dongeng gitu. Nah, itu tidak boleh. Nah, Anda semuanya ya, kita perhatikan tabel 2.6 aktivitas analisa kandungan ayat.
Nah, di sini nanti kalian jelaskan, misalnya ya, wailun adalah ancaman, celaka, ancaman bagi orang-orang yang suka berbuat curang. Nah, gitu ya. Nanti kalian teruskan sampai al-jahim. Baik ananda semuanya, itu tadi surah Al-Mutaffifin ya. Sekarang kita akan membahas nanti surah Al-An'amnya. Tapi sebelum itu di sini ada analisis ya. Analisislah perilaku orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Lalu jelaskan bagaimana cara kita menghindari perilaku-perilaku tersebut seperti contoh berikut ya. Nah, jadi ananda nanti kalian analisa bagaimana cara menghindari perilaku-perilaku tersebut. Nah, sekarang surah Al-An'am ya. Surah Al-An'am ini Surah Al-An'am ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wassaakum bihi la'allakum tadhakkarun. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan yang dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah dengan jujur, sekalipun dia atau kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Masya Allah, jelas sekali ya Anda semuanya. Di sini ada mufradat ya. Nah, nanti silahkan kalian fahami ini mufradatnya. Wala taqrabu, dan janganlah kamu mendekati ya malal yatim, harta anak ya yatim, dan seterusnya. Nah, Anda semuanya, Asbabun nuzul Quran surah Al-An'am ayat 152 ini apa ya? Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Murdawai ya, bahwasanya surah Al-An'am ini diturunkan kepadaku sekaligus dan diiringi oleh 70.000 malaikat. Nah, jadi kata sabda Nabi Muhammad SAW, surah Al-An'am ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sekaligus dan diiringi oleh 70.000 malaikat. Dari mereka terdengar suara gemuruh karena bacaan tasbih dan tasmih dan tahmid. Masya Allah. Ananda semuanya yang salih dan salihah, sekarang kita akan bahas kandungannya. Ayat ini, ayat surah Al-An'am ayat 152 ini ya, diawali dengan larangan mendekati harta anak yatim, seperti mengambil hartanya ya dengan alasan yang tidak benar nih, alasan dibuat-buat gitu ya, itu nggak baik. Kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, seperti misalnya menginvestasikan agar berkembang. Anak yatim ini tadi belum bisa mengelola, kita kelolakan hartanya agar berkembang, berguna untuk kedepannya ketika dia dewasa. Atau menjaga agar keutuhannya terjamin. Kita tidak pandai juga untuk menginvestasikannya. Kita jaga benar-benar harta anak yatim itu tadi ya. Kemudian nanti setelah mereka dewasa kita berikan. Termasuk juga membayar zakatnya jika telah mencapai 1 nisab. Zakat dia dibayarkan dari hartanya. Kita yang membayarkan, tapi kita ambil dari hartanya ya. Sampai dia mencapai usia dewasa, mampu mengelola hartanya sendiri. Agar dia bisa mampu mengelola hartanya, ya kita kelola dulu. Kemudian setelah dia siap, baru kita berikan haknya.
Nah, selanjutnya ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Kita tidak boleh merekayasa, menyetel ulang timbangan sehingga timbangannya lebih sedikit, ya. Namun demikian, karena untuk tepat 100% di timbangan itu sangat sulit Ananda. Benar-benar 1 kilo itu bisanya sangat sulit. Maka di sini ada azas keridhaan, ya. Sama-sama ikhlas, sama-sama ridho. Lebih sedikit atau kurang sedikit, apakah ridho? Ridho, alhamdulillah. Ya, berupa kerelaan, ya, agar jangan sampai menyulitkan keduanya. Jadi kalau untuk tepat sekali itu agak sulit, makanya ada unsur ridho, ya, kerelaan. Nah, penjual tidak harus menambahkan barang yang dijual, ya, melebihi dari kewajibannya. Nah, jika pembeli mau merelakannya, ya alhamdulillah. Atau penjual ingin merelakan kelebihannya, alhamdulillah. Jadi sama-sama ikhlas di sini, ya. Tidak ada yang diberatkan. Kemudian apalagi kandungannya? Nah, penjelasan berikutnya adalah perintah untuk berbicara jujur, ya. Walaupun kita nanti menjadi saksi tentang suatu kasus misalnya, walaupun yang berkasus itu adalah saudara kita, ketika kita mengetahuinya kita harus jujur dan bersaksi jujur. Walaupun, ya, saudara kita yang salah, kita katakan jujur karena itulah yang lebih dicintai oleh Allah. Jadi kita fair dalam menegakkan kejujuran itu, ya. Tidak ada unsur kekeluargaan misalnya. Karena keluarga tidak dikatakan sebenarnya, itu salah, ya. Sebab kejujuran dan keadilan adalah inti persoalan hukum. Kejujuran dan keadilan harus tetap dapat ditegakkan, ya. Jadi kalau semua itu bertujuan agar masyarakat hidup tenang, ya, semua kejujuran itu bertujuan agar kita hidup tenang, damai, ya, dan tentram. Nah, Nanda semuanya, ayat ini diakhiri dengan perintah untuk memenuhi janji kepada Allah, yaitu mematuhi ketentuan yang digariskan olehnya, baik dalam ibadah, muamalah maupun lainnya. Jadi semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hanya tinggal melaksanakannya. Nah, anak-anak yang saleh dan salihah, nah di sini ada konsep jujur dalam bermuamalah, ya. Lihat di sini, ya. Muamalah itu apa, Pak? Hubungan manusia dengan manusia yang diatur oleh syariat dalam interaksi sosial, ekonomi, sosial, politik. Sehingga jujur dalam bermuamalah, ya, sikap yang mencerminkan kepribadian seseorang muslim, ya, tidak pernah menipu, memalsukan, berkhianat dan lain-lain. Kemudian apa, Pak, indikator jujur agar kita bisa mengukur kejujuran seseorang? Dia berkata yang benar meski orang lain tidak setuju, sesuai antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, memberikan kesaksian dengan adil, mempercayai dan membenarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya, taat kepada perintah dan larangan Allah, dia selalu tepat janji, dan ketika diberi amanah dilaksanakan dengan baik. Nah, di sini ada wawasan tambahan Anda semuanya, ya, dalam surah Al-Maidah ayat 8. Bapak akan bacakan artinya saja, ya. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Nah, ketika kita misalnya menjadi saksi, ya, ada saudara kita yang berkasus yang salah, ada orang yang kita tidak sukai tapi dia benar, maka kita harus tetap berlaku jujur, ya. Yang salah kita katakan salah, yang benar kita katakan benar. Kita tidak boleh membawa perasaan kita dalam hal kejujuran, itu nanti bisa mencederai sikap kejujuran. Makanya kita harus tegas, salah itu salah, benar harus dibenarkan. Jangan terbalik, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Kita lihat saat ini, ya, berapa banyak koruptor yang jelas-jelas sudah melakukan kerugian yang luar biasa, tapi mereka
ya, lolos dari pengadilan dan lain-lain. Nah, kita lihat misalnya contoh sosial lah di sekitar kita. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang jujur ya, Anda semuanya. Amin. Nah, di sini juga ada ya, hindari egois, sombong, serakah, hargai dan hormati hak untuk kebebasan orang lain, bekerja sama saat susah dan senang ya. Nah, jauhi riba. Nah, tidak membeli atau menjual barang curian. Kita nggak boleh menjadi penadah ya. Pencuri, penadah tidak boleh. Ya, segala kejahatan itu harus dimusnahkan agar kita bisa hidup tenang dan tentram. Nah, Anda semuanya, itulah tadi ya. Di sini ada rangkuman, nanti bisa kalian baca ini rangkumannya. Ini sangat efisien sekali, sangat berguna sekali. Ya, ada rangkuman ini di akhir pelajaran kita di bab 2 ini. Nah, terakhir di sini ya, Anda semuanya, ya, bentuk-bentuk kejujuran ya, jujur dalam niat, jujur dalam berucap ya, jujur dalam bertindak, jujur dalam berjanji, jujur dalam bermuamalah, dan jujur dalam amalan agama. Ya, jujur dalam niat, niatnya harus benar karena Allah. Diucapkan kata-katanya nggak pernah bohong ya. Bertindak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kalau ada janji ditepati ya. Kemudian dalam beragama ya, harus benar. Ketika puasa benar-benar puasa. Jangan di depan orang puasa, di belakang orang berbuka. Wah, ini gak jujur ini ya. Baik Anda semuanya, demikianlah pembelajaran kita di bab 2 ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.